Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, struktur anatomi kulit serta fungsi sensoris kulit. Saya Aditya Muhammad Fadilah sebagai moderator, dan ada teman-teman saya, ada Nisrina Nuraini, ada Intan Apriliani, ada Rina Firdayanti, dan ada Jerry Nugraha. Oke, yang pertama ada kulit yang akan dibacakan oleh Teh Nisrina. Dipersilahkan. Kulit, suatu organ pembungkus tubuh, organ terberat dan terbesar dari tubuh, beratnya sekitar 16% berat tubuh. Orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit mulai 0,5 sampai 6 mm. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium, minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, bokong. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis. Lapisan luar yang merupakan lapisan epitel berasal dari ectoderm, sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm merupakan lapisan jaringan ikat. Fungsi sensori kulit. Kulit sebagai organ sensorik berperan untuk menerima informasi dari lingkungan luar atau dalam tubuh yang kemudian dihantarkan ke susunan saraf pusat. Di otak, informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan. Epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis, gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh. Paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu sekali. Di sini ada gambar dari epidermis. Baik, dan ini selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Intan. Dipersilahkan Teh Intan. Bisa dilihat di situ ada tipe sel dan lapisan epidermis. Next. Epidermis atau avaskular berisi 4 tipe sel. Yang pertama keratinosit. 90% pada epidermal sel yang memproduksi keratin dan penahan air. Yang kedua, melanosit, produksi melanin. Yang ketiga, Langerhans, sel macrophages, imun respon. Yang keempat, ada Merkel cells atau touch sense. Next. Selanjutnya ada corneum, bentuk seperti tanduk, rata atau flat, relatif tebal, terdapat sel mati, soft keratin atau elastis, dan melindungi sel hidup, mudah abrasi, dan diganti dengan sel baru. Next. Lalu ada leucidum atau sel rata, sel yang mengandung protein dan mencegah ultraviolet dan sinar matahari. Lalu ada basale, yaitu satu lapis sel koluimnar atau koboid, yaitu selnya yang berproses dengan melakukan pembelahan. Next. Spinosum, sel berbentuk polihedral atau multimuka, disebut prickle cell atau proses aktif sintesa protein pembelahan sel. Sel dibentuk untuk mengganti sel di atasnya. Granulosum tebal 2-4 mm. Sel mengandung granul dan keratohelin memicu proses keratinisasi atau sel mati. Baik, terima kasih Teh Intan. Mohon maaf, yang selanjutnya ada fungsi epidermis yang akan dibacakan oleh Teh Rina. Dipersilakan kepada Teh Rina. Terima kasih. Fungsi epidermis.
proteksi barrier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi, dan pengenalan alergen. Next. Lalu ada dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit, dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Terdiri dari dua lapisan, lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lalu ada papilare, analogi dengan subepitel, jaringan penunjang longgar, terdapat serat kolagen bentuk seperti jari tangan, terdapat kapiler dan ujung saraf Meissner, terdapat pola ornamen pada jempol. Di sini ada gambar retikulare, bentuk seperti jala, jaringan penunjang padat, terdapat serat kolagen, terdapat pola sulcus, insisi pada garis langir berpengaruh pada penyembuhan. Ada fungsi dermis, struktur penunjang, magnesial strength, suplai nutrisi, menahan sharing pores dan respon inflamasi. Ada subkutis, merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Baik, terima kasih Teh Rina. Selanjutnya ada fungsi subkutis atau hypodermis akan dibacakan oleh Kang Jeri. Dipersilakan untuk Kang Jeri. Baik, terima kasih. Fungsi subkutis atau hypodermis. Yang pertama melekat ke struktur dasar, yang kedua isolasi panas, yang ketiga cadangan kalori, yang keempat kontrol bentuk tubuh dan mechanical shock absorber. Yang kelima menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Kelenjar pada kulit. 1. Terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak. Yang kedua, kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua. Ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Baik, Kang Jeri, ciri-ciri dari kelenjar ekrin boleh disebutkan? Kelenjar ekrin yang pertama kelenjar kecil. Letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Yang kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada akila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luas. Fungsi belum jelas. Baik, teman-teman bisa dilihat tadi ya. Mungkin kalau yang belum jelas. Selanjutnya Kang Jeri, silakan dilanjutkan fungsi kulit secara umum. Fungsi kulit secara umum. Yang pertama, proteksi terhadap dingin, panas, radiasi. Yang kedua, proteksi terhadap tekanan dan gesekan. Yang ketiga, proteksi terhadap zat kimia. Yang keempat, proteksi terhadap mikroba. Yang kelima, proteksi terhadap kehilangan suhu dan air. Yang keenam, absorpsi zat aktif. Yang ketujuh, regulasi sirkulasi darah dan suhu. Yang kedelapan, indera tekan, sentuh, nyeri, dan suhu. Baik, sekian Kang Jeri, cukup. Mungkin ini ada kesalahan di beberapa nomor ya, mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.